Karena menuntut ilmu itu berat, Pak. Karena balasannya apa? Sorga, Pak. Ya, balasannya sorga. Ikhlas. Ya, harus ikhlas. Ikhlas mencari ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan, ya, mengikhlaskan peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhlas, jadi harus ikhlas. Ya, ikhlas. Yang berikutnya, Pak, menuntut ilmu itu, ya, selain ibadah, menuntut ilmu itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ini perintah, Pak, berarti yang tidak menjalankannya apa, Pak? Berdosa. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat ke-19, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru lidzambik, dan bermohon ampunlah kalian terhadap, ya, bermohon ampunlah kalian dari dosa-dosa kalian. Itu. Allah memerintahkan fa'lam, menuntut ilmu kalian, cari ilmu kalian, kata Allah. Orang yang punya ilmu, merekalah yang tahu. Ya, la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, fastaghfiru lidzambik. Orang yang berilmu lah yang tahu bagaimana cara beristighfar, mohon ampun dari semua segala dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus berilmu dan punya ilmu. Dan ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Nah, nanti nuntut ilmu itu, Pak, banyak tantangannya, banyak hambatannya, dibutuhkan kesungguhan, kesabaran. Bukan hanya harta yang harus kita keluarkan, Pak, tapi apa? Tenaga, lelah harus kita lawan, ya Pak ya. Lelah harus kita lawan. Ya. Cobalah Bapak, nanti malam lah Pak ya, Pak ya. Nanti malam buktikan Pak, baca Quran, Pak. Baca Quran. Saya yakin 2-3 ayat Bapak baca, itu nguapnya udah 4 kali, Pak. Itu Pak. Itu menunjukkan kan beratnya ya Pak ya. Itu baru suruh baca loh Pak, belum suruh ngapalin Pak. Baru disuruh baca itu Pak. Baru 2-3 ayat Pak. Udah ngantuk. Begitu Al-Quran ditutup, HP-nya dibuka, itu gak kerasa sampai jam 11 Pak. Baca Quran cuma 5 menit tadi udah. Begitu buka HP Pak, gak ngantuk-ngantuk Pak. Gak ngantuk-ngantuk. Iya Pak. Ya kan Pak? Udah, saya kalau pikir ini bukti nih Pak, ini bukti, berarti ternyata menuntut ilmu itu berat ya Pak ya. Berat. Padahal sama-sama baca nggak Pak? Quran dibaca, HP dibaca, sama nggak Pak? Sama-sama baca nggak Pak? Sama kan Pak? Sama, mata kita gunakan, otak kita juga harus mencerna apa yang kita baca ya kan Pak ya. Sama kan Pak? Tapi kenapa kok baca Quran ngantuk? Ya, baca WA Instagram, Facebook nggak ngantuk-ngantuk. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Tuh dia Pak. Hah? Iya. Berarti baca Quran itu godaannya kuat Pak, kenceng godaannya. Sehingga apa Pak? Sehingga dibutuhkan perjuangan. Harus berjuang itu Pak. Harus berjuang. Iya. Kita dulu pesantren ya Pak ya, kalau belum kena tipes itu belum dianggap santri Pak. Iya, udah kena tipes 3 bulan nggak belajar Pak, dirawat di ruang kesehatan baru lulus jadi santri gitu Pak. Nah yang nggak lulus biasanya begitu kena tipes pulang Pak, nggak balik lagi, nggak lulus itu Pak. Tapi kalau kena tipes 3 bulan Pak nggak bangun-bangun di ruang kesehatan aja Pak, puyeng terus kepala Pak. Nah sudah berarti lulus itu, lewat dari dari sakit tipes itu lulus itu pesantrennya itu. Ya. Itu Pak. Jadi butuh kesabaran. Butuh kesungguhan. Mujahadah itu harus dimiliki. Apa ya? Jaluluddin. Ya. Makanya balasannya kan nggak tanggung-tanggung. Apa tadi balasannya Pak? Sorga Pak. Balanya sorga. Balasannya sorga. Yang kenikmatannya luar biasa. Ya. Tempat yang kekal dan abadi. Ya. Kekal dan abadi.
tempat selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Itu. Nah, yang berikutnya Pak, orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala Fatir yang ke-28? Innam yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya, adalah orang-orang yang berilmu. Makanya kata Imam Ahmad Pak, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah munculnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu buahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi ilmu itu harus menjadikan manusia yang memiliki itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rendah hati, ya, rendah hati. Tidak sombong. Ya, tawadhu. Itu buahnya dari ilmu. Karena orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat mereka. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan, mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Lihat Pak. Yakin saya Pak, yakinnya tak seorang pun manusia, ya, tak seorang pun manusia di muka bumi ini mau dibilang disebut dengan bodoh, ya Pak ya, atau dungu gitu Pak ya, atau nggak ada otak gitu Pak ya. Mau Pak dibilang gitu Pak? Wah lu aslinya kita bodoh Pak, bodoh kita Pak, dibilang dasar bodoh kamu, nggak punya otak. Marah nggak kita Pak? Marah nggak Pak? Ini ada orang bodoh Pak, ada orang bodoh yang betul-betul bodoh dia Pak. Tapi dibilang bodoh dia marah. Hah? Dibilang bodoh dia nggak terima. Ya Pak. Dibilang dungu dia nggak mau, dibilang nggak punya otak dia nggak mau. Itu kata ulama kita Pak, itu salah satu bukti bahwasannya kebodohan itu sesuatu yang tidak disenangin Pak. Orang bodoh dibilang, ih kamu pinter ya. Seneng gak dia Pak? Seneng gak Pak? Seneng. Itu bukti kata ulama kita bahwasannya orang yang berilmu itu dibilang pintar dia bangga, seneng. Tapi mau nuntutnya itu males kan gimana Pak? Kepingin dipanggil pintar tapi gak mau belajar ya Pak ya? Iya. Karena innamal ilmu bita'allum, karena ilmu itu harus dengan belajar. Gak ada ilmu itu ujuk-ujuk datang Pak. Ujuk-ujuk pinter gak ada Pak. Gak ada. Semuanya harus ada prosesnya, ada tahapannya. Apa itu? Belajar. Cuman terkadang kita untuk menempuh tahapannya ini, untuk menempuh prosesnya ini, di sini kita yang kurang sabar. Kenapa? Karena berat Pak. Nuntut ilmu itu berat. Berat. Ya. Kenapa berat? Karena syaitan tidak mau Pak. Karena syaitan tidak mau. Kan syaitan itu ingin mengajak kita kemana Pak? Ke neraka. Iya Pak, ke neraka. Makanya karena syaitan itu ingin mengajak kita ke neraka, apa kata Allah Pak? Fattakhiduhu aduwan, maka jadikanlah syaitan itu musuh kalian. Jadikan dia musuh kalian. Jadi kalau kita telah menganggap syaitan itu musuh kita, segala bujuk rayu syaitan, godaan syaitan, kita sudah yakin ini semua pasti akan menjerumuskan kita ke neraka. Gak kita turutin, gak kita ikutin, ya. Tidak kita iakan, kita akan lawan. Nah, menuntut ilmu itu males kita dibuat syaitan Pak. Makanya gak boleh kita ikutin, gak boleh kita turutin, harus kita lawan. Gitu. Ya. Makanya Pak, apa kata ulama kita? Kata ulama kita, maka siapa saja yang mau melawan hawa nafsunya, maka sesungguhnya mereka sedang menempuh jalan menuju surga. Maka siapa saja yang menurutin hawa nafsunya, ya maka sesungguhnya mereka adalah sedang menempuh jalan untuk menuju neraka. Makanya malaikat ini dalam sebuah hadis Pak, ini rekan Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi banyak disahihkan oleh Syekh Albani Pak. Malaikat Jibril pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat Jibril pernah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, ya disuruh ya,
idhab ilal jannah. Ya. Wahai malaikat Jibril, pergilah engkau ke surga. Ya. Makanya kata Rasulullah, fadzahaba wa nazara. Akhirnya malaikat Jibril pergilah ke surga dan dia lihat surga, Pak. Dia lihat kenikmatannya, pohon-pohon yang rindang, gemericik air, yang airnya itu Pak dari susu, air dari madu, air dari khamar. Ya. Sambil menyelam minum air itu ya di surga, Pak. Kalau di dunia ini sambil menyelam minum air gembung, Pak. Masuk angin, Pak, tenggelam, Pak. Ya kan, Pak? Iya, di surga itu sambil menyelam minum air bisa, Pak. Kenapa? Karena airnya dari susu, airnya dari madu, airnya dari khamar. Ya, khamar yang tidak memabukkan. Disitulah kita berenang. Pohon-pohonannya, Pak, buah-buahannya, Pak. Kata Ibnu Abbas, Pak, buah-buah di surga dengan buah-buah di dunia itu sawa'un fi asma, hanya sama dalam penyebutan saja. Di surga ada buah delima, di dunia ada buah delima. Ini hanya di penyebutan saja, Pak. Untuk rasanya, nikmatnya tidak akan sama, tidak akan sama. Tidak akan sama. Di surga ada anggur, di dunia juga ada anggur. Untuk rasanya, nikmatnya, lezatnya pasti tidak sama, pasti tidak sama. Kata Ibnu Abbas, sawa'un fi asma, hanya sama dalam segi penamaan saja. Untuk masalah bentuknya, keindahannya, nikmatnya, rasanya pasti tidak sama, pasti. Kata malaikat Jibril, Pak? Ayu Rabbi, ya, wa bi'izzatika, wahai Rabb, ya, dengan kemuliaanmu, sungguh wahai Rabb, ya, tak seorang pun dari hambamu yang tidak ingin kecuali masuk ke dalam surga tadi. Tidak ingin kecuali masuk ke dalam surga tadi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tutupin surga tadi, Pak. Allah tutupin dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang menyusahkan. Allah tutupin. Setelah itu diperintahkan lagi malaikat Jibril, wahai Jibril, idhab, pergi ke surga, lihat lagi surga. Ketika malaikat Jibril pergi dan lihat surga, apa kata malaikat Jibril, Pak? Ya, ayu Rabbi, wahai Rabb, wa bi'izzatika, dengan kemuliaan wahai Rabb, maka sungguh tidak akan ada satupun dari hamba yang akan masuk ke dalam surga tadi. Tuh, Pak, enggak ada satupun yang akan masuk ke surga, Pak. Kenapa? Begitu banyaknya hambatan, tantangan, cobaan, halangan yang akan kita hadapin, Pak. Yang akan kita hadapin. Kenapa, Pak? Karena ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Sholat itu ringan apa cepat apa lama, Pak? Cepat apa lama, Pak? Sholat itu, Pak? Paling lama 5 menit. Ya, Pak, ya? Paling lama 5 menit. Berat apa enggak, Pak? Enggak berat, Pak. Itu kata orang Jepang, ahli Jepang ngomong, Pak, sholat itu ternyata adalah olahraga. Makanya pernah orang Jepang lihat orang Muslim sholat, Pak, langsung masuk Islam, Pak. Kenapa? Itu semua ada olahraga, itu olahraga tubuh. Ya. Tapi kita semangat atau malas mengerjakannya, Pak? Masa, Pak? Soalnya panggilannya di subuh itu, Pak, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kira-kira jawaban kita apa, Pak? Tidur lebih baik daripada salat, ya, Pak, ya. Buktinya selimutnya ditarik lagi, ya kan, Pak? Alarmnya dihidupin, sambil buat dimatiin, ya, Pak, ya. Tuh. Berarti apa, Pak? Berarti berat sholat itu, Pak. Ya. Padahal apakah sholat itu lama? Cepat. Ya. Cepat sholat itu, Pak. Paling 5 menit. Allahu Akbar, 5 menit. Ya. 5 menit paling, Pak. Tapi kenapa kita berat, malas melaksanakannya, Pak? Karena tidak bersesuaian dengan hawa nafsu kita. Karena tidak bersesuaian dengan hawa nafsu kita. Yang bersesuaian dengan hawa nafsu itu kita akan terasa ringan, Pak. Nggak kerasa. Ya, nggak kerasa. Ya. Misalkan Bapak jam istirahat itu, Pak. Jam istirahat itu, Pak. Ya. Buktinya Bapak seneng main HP itu, teng, tong. Udah bel, nggak kerasa udah jam 1, ya, Pak, ya. Nggak kerasa. Udah jam 1. Bangkit lagi harus kerja. Nggak kerasa. Itu buktinya sesuatu yang bersesuaian dengan hawa nafsu kita. Ya. Dan sesuatu yang bersesuaian dengan hawa nafsu kita, Pak, ini bukan masalah berat atau ringannya, Pak. Yang berat pun akan terasa ringan kalau memang bersesuaian dengan hawa nafsu. Ya, Pak, ya. Bangun jam 3 kita, Pak, sholat malam, berat nggak, Pak? Berat nggak, Pak? Berat.
HP 3 ditempelin Pak. Satunya jam jam 2.30, 2.45, baru satunya jam 3 Pak. Itu nggak ada yang bangun kita itu Pak. Iya, nggak ada yang bangun. Jam 2.30 bunyi sampai habis dia bunyi Pak, nggak bangun juga kita Pak. Jam 2.45 bunyi, nggak sampai selesai nggak bunyi. 15 menit lagi Pak, jam 3 pas nggak bunyi, nggak bangun juga kita itu Pak, nggak bangun. Tapi kalau coba nonton Liga Champions Pak, nonton Liga Champions Barcelona melawan rel kereta api, gitu Pak ya. Itu Pak nggak ada alarmin bangun itu Pak. Dia alarm belum bunyi udah bangun duluan Pak. Dia alarmin jam 3 Pak, jam setengah 3 udah bangun tuh Pak. Padahal kata alarm, ngapain aku dihidupin, belum bunyi udah bangun gitu Pak ya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ayo. Bersesuaian dengan hawa nafsu. Tuh Pak. Bersesuaian dengan hawa nafsu. Padahal nanti Pak ketika sudah dibuatkan kopi, dihidupkan TV-nya Pak, ini padahal Pak. Ngantuk padahal Pak ya. Bangunnya ketika gol gitu aja bangunnya kan Pak. Iya. Tuh. Bersesuaian dengan hawa nafsu. Itu bukti yang jelas itu Pak. Ya. Padahal Pak bangun sholat malam Pak, bangun sholat malam, mandi pagi itu Pak, itu menyegarkan otak Pak, menyegarkan otak, menyehatkan rohani. Ya. Bapak yang punya sakit asam urat, mandilah jam 3 Pak. Tapi setelah itu jangan tidur, ya Pak ya. Setelah itu sholat Pak, sholat. Ya. Seger badan tuh Pak, seger badan. Ya. Bapak yang sering sakit-sakitan Pak, coba udah bangun tengah malam. Yang sering sakit-sakitan bangun tengah malam, mandi tengah malam, mandi. Setelah itu sholat. Iya. Itu yang buat bapak sakit-sakitan kan kebanyakan tidur itu Pak. Iya, yang buat sakit-sakitan itu kebanyakan tidur tuh. Tapi kalau bapak ya rajin sholat, bangun tengah malam, sehat itu Pak. Iya. Ya bapak-bapak kita, kakek-kakek kita dulu Pak umurnya sampai 90 ya Pak ya, 80 masih kuat ke ladang Pak. Saya masih ingat itu Pak ya, orang-orang kampung saya itu kalau pagi-pagi buru mandi dia Pak, mandi. Habis mandi itu Pak udah keluar dia. Iya. Orang-orang sekarang udah nggak gini. Orang-orang dulu Pak maghrib itu di rumah-rumah itu kedengaran orang baca Quran Pak, orang tua-tuanya ya Pak ya. Sekarang nggak ada Pak. Ya. Sekarang sinetron, HP itu yang kedengaran. Nggak ada lagi kedengaran orang baca Quran. Baca Quran itu sehat Pak, sehat. Ya, menghilangkan penyakit pikun itu Pak, menghilangkan penyakit pikun baca Quran itu. Ya, iya. Cuman ya kita males. Wudu itu Pak, wudu itu sehat itu Pak, asal benar caranya. Iya, asal benar caranya. Ya, gitu Pak ya. Jadi, ya kata ulama kita. Siapa yang menurutin hawa nafsunya maka nerakalah ujung perjalanannya. Dan siapa yang melawan hawa nafsunya maka surgalah ujung perjalanannya. Ya. Yakin deh Pak. Dan semuanya harus kita lakukan dengan ilmu. Makanya hari ini tema kita tentang menuntut ilmu. Tadi beberapa keutamaan yang sudah kita sampaikan. Yang jelas Pak, ilmu ini akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi puncak cita-cita kita. Tujuan kita yang paling utama, ya Pak ya. Hidup kita di dunia ini nggak lama Pak, nggak lama. Ya hari ini Pak hanya menjalani sisa-sisa dari kehidupan kita, ya Pak ya. Ya kan Pak. Hari Selasa sudah kita lewatin, hari Senin sudah kita laluin. Sekarang kita di hari Rabu. Di hari Rabu ini kalau kita berhasil melewatinya Pak, berarti bertemulah kita nanti di hari Kamis, ya Pak ya. Di hari Kamis kita melewati Pak, ya kita tunggu di hari Jumat, gitu ya Pak ya. Di hari Jumat juga kita selamat Pak, tunggu di hari Sabtu. Di hari Sabtu lewat Pak, tunggu dari Ahad. Pokoknya begitu. Makanya apa kata ulama kita Pak? Ayuhan nas innaka ayyam fa idza dhahabal yaum dhahaba ba'duk. Wahai manusia, kata Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya kalian itu kumpulan hari-hari. Kita ini kumpulan hari-hari. Apabila telah berlalu satu hari dari kita, maka hilanglah satu kehidupan dari kita. Ya Pak ya. Jadi orang ulang tahun itu Pak bilang panjang umurnya, pret, ya Pak ya. Mana ada orang bertambah umur berarti apa Pak? Berarti berkurang jatahnya tinggal di dunia. Berarti dekat dia dengan yang namanya kematian. Walau lilinnya gede-gede Pak, sampai wah mati itu Pak. Mati Pak.
Nggak ada ceritanya. Orang harus bertambah umur, harusnya bertambah apa, Pak? Bertambah apa, Pak? Bertambah takutnya kepada Allah. Ya Allah, berarti saat-saat untuk menemuimu akan segera tiba. Ya, Pak ya? Segera tiba. Apa bekal yang sudah kita bawa? Ya. Apa bekal yang sudah kita siapkan? Nah, tidak ada yang lebih baik bekal itu kecuali ilmu, Pak. Dan ilmu akan menjadi pahala jariah kalau ilmu ini kita ajarkan kepada orang lain. Idza matal insanu in qata'a amalu ila min thalath. Apabila mati anak manusia itu, kata Rasulullah SAW, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara, Pak. Salah satunya adalah ilmin yuntafa'abi, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan. Ya, makanya yang terakhir, Pak, saya ingin sampaikan, Pak, belajarlah ya, Pak ya. Manfaatkan sisa umur kita ini. Manfaatkan sisa umur kita ini untuk belajar. Dan ilmu yang paling utama yang harus kita pelajari adalah ilmu agama ini, Pak. Bagaimana membaca Al-Quran, ya Pak ya. Bagaimana wudhu yang benar, sholat yang benar, sholat yang sesuai. Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kami laku sholat. Itu harus kita pelajarin, harus kita ilmuin itu. Bagaimana cara wudhu, bagaimana cara manasik haji, membayar zakat yang berkaitan dengan harta kita, itu semuanya harus kita ketahui, harus kita pelajarin. Dan semoga di atas kesungguhan kita menuntut ilmu dan belajar ini kelak, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan akhir cerita dari kehidupan kita. Sebaik-baik cerita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini adalah, Pak, di atas ketakwaan. Ya, dan ketakwaan, dan tidak ada ketakwaan yang paling baik kecuali ketakwaan dalam rangka untuk menuntut belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk belajar agamanya, dan semoga Allah SWT senantiasa berikan kesungguhan, ya, kesungguhan, kesabaran di hati kita untuk menuntut belajar ilmu agama ini. Semoga ilmu agama ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan bisa menjadi salah satu pahala jariah kita yang mengalir pahalanya walau kelak raga kita telah terkubur di liang lahat sana. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbil alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, Pak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallam. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.